Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Monef PPI, Monef yang dilakukan oleh IPJLN, Infection Prevention Controlling Nurse, ya, di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Surya Magelang. Untuk efektivitas dari pekerjaan kita, kemudian kemudahan dalam melakukan analisis, kita menggunakan sebuah aplikasi yang berjalan di desktop, yang sebenarnya adalah ini web server, web aplikasi. Cuman setiap ruangan sudah mempunyai desktop masing-masing sehingga bisa dibuka lewat desktop dari ruangan masing-masing. Untuk masuk linknya, ini saya sebenarnya ini membuka dari localhost sebenarnya, tapi untuk masuk link ini masuknya seperti aplikasi audit hand hygiene, kemudian macam-macam ya, pakainya ke 192.168.0.40. ini di komputernya desktop ruangan masing-masing. Ini di enter, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini kalau ini saya ngambil dari localhost. Kemudian di sini lakukan login seperti biasa. Coba kita login dengan menggunakan Dewi Ratih ya. Kita pakai ruang Dewi Ratih untuk kita login. Passwordnya juga kita login di sini. Nah, masuk di sini. Biasanya kita melakukan audit hand hygiene dari sini, kemudian surveillance infectious dari sini, ranap 1 ini, kemudian ranap 2 ini. Kemudian ketika ada pajanan lapornya di sini, mau belajar tentang PPI ada di sini, penerimaan tisu ruangan dari sini. Kemudian ini ada lagi Monef PPI PCLN. Nah, ini kita masih buat versi uji coba, nanti akan kita trialkan pada bulan ini, bulan Mei, kemudian nanti akan kita pakai di bulan Juni, sudah tidak trial lagi ya. Kemudian ini kita klik saja di Monef IPJLN. Nah, ini adalah tampilannya. Ini ruang Dewi Ratih. Ini kalau untuk kembali ke dashboard, tadi kita loginnya Dewi Ratih ya. Ini diklik untuk kembali ke dashboard yang awal tadi. Ini ada judulnya Monef PPI, ini ada bulannya. Defaultnya adalah bulan hari ini. Hari ini bulan Mei, maka bulan 05. Tahunnya tahun ini. Ini bisa digeser, misalkan kita mau melihat di bulan April, maka 4 ini tahun 2020 kita klik. Nah, ini April 2020. Bulan Maret ini. Bulan Mei, ini Juni bisa. Tapi isinya sini kan masih kosong semua karena belum ada inputnya. Kita mau menginputkan untuk bulan April, ya sudah, ini kita untuk bulan Mei, maka kita ini ditepaskan di bulan Mei. Oke. Nah, ini adalah monitoring yang akan kita harus lakukan. Ada 16 monitoring ini di ruang Dewi Ratih. Setiap ruangan ada ininya sesuai dengan kekhususan ruangan. Kalau ruangan ranap inap masih mirip-mirip ya. Ruang Dewi Ratih, kemudian ruang Prenggo 1, Prenggo 2 itu mirip-mirip. Tapi untuk ruang jiwa sudah ada yang berbeda. Untuk ruang jiwa mungkin kemiripannya dengan ruang jiwa yang lain. Nih. Bahkan di ruang gizi pun akan berbeda, ini tampilannya akan berbeda. Baik, kita akan coba kita lakukan monitoring untuk pengelolaan limbah benda tajam. Nah, kita klik di sini sampai warnanya biru, dan di sini akan muncul di sini yang sudah terobservasi, termonitoring, cuman ini masih kosong, belum ada. Judulnya ada di sini. Ruangnya ruang Dewi Ratih, kemudian formnya adalah form pengelolaan limbah benda tajam, di sini sama. Bulan yang akan kita masukkan di bulan Mei, ini ada di sini. Kalau ini kita ganti di bulan April, oke, begitu, maka di sini bulan April. Ya, ini bulan Mei. Kemudian kita tambah di sini untuk monitoring ini, tambah klik. Nah, ini adalah tampilan dari
monitoring pengelolaan limbah benda tajam. Tanggalnya mau tanggal berapa? Defaultnya adalah tanggal 1 bulan ini, bulan Mei sekarang. Kita bisa pilih tanggal sekarang. Oh ternyata sekarang tanggal 4. Oke. Ini adalah poin-poinnya. Ini nilai benarnya ini sebenarnya. Kalau ini misalkan ternyata isinya tidak kurang dari 3/4, isinya penuh misalkan, kita tulis tidak. Kita klik tidak. Kita kasih keterangan di sini. Save box penuh, tidak diganti. Yang lainnya sudah. Oh, ini benar semua. Oke. Kemudian ini kita klik siapa yang melakukan monitoring, yang melakukan observasi. Ada Mas Ambar, Andrivan, dan macam-macam. Ini belum kita spesifikkan peruangan karena kadang IPCLN pindah-pindah itu menjadikan kesulitan. Misalkan kita ambil di ruangan ini ada Mas Bambang Kurniawan. Oke. Klik OK di sini. Dari tanggal 4 bulan Mei, ini isinya semacam ini, Pak Bambang Kurniawan yang melakukan. Oke. Apakah sudah benar, yakin? Nah, dari yang kita masukkan tadi akan muncul di sini. Tanggal 4 nilainya 83,33. Kenapa? Tidak 100%, karena tadi ada yang tidak. Safety box penuh, keterangannya yang menjadi tidak tadi safety box penuh dan tidak diganti. Observernya siapa? Bambang Kurniawan. Kalau ternyata ini salah, kita bisa dihapus. Kalau ternyata ini perlu direvisi, bisa diklik di sini. Klik. Nah, ini yang tadi kita masukkan kan? Ya, tidak, ya, tidak. Ya, begitu. Kalau kemudian tidak jadi, kita back aja kembali ke yang tadi. Nah, kalau ternyata ini diedit, ternyata ini penggantiannya, ini ternyata jarumnya, misalkan kita ambil contoh jarumnya tidak disarungkan, jarumnya ini ternyata disarungkan, ini diedit per item, edit per item, ternyata ini tidak. Nih, jarum masih disarungkan, padahal sangat berisiko. Ini disarungkan itu maksudnya kayak recapping, itu istilah kerennya ya, atau recapping. Berisiko. Oke, kita klik OK di sini. Apakah yakin benar? Oke, benar. Nah, maka di sini menjadi tidak angkanya dan keterangannya adalah ini. Masing-masing item bisa kita edit semacam ini. Kemudian back ya, kembali ke yang tadi. Nilainya akan berkurang karena yang tidaknya ada 2. Ini ya. Kemudian observernya tetap, keterangannya kenapa nilainya berkurang lagi? Ini keterangan pertama tadi. Kemudian keterangan keduanya ini. Kemudian kita lihat yang bawah ini, di bawah ini. Ini adalah keterangan yang harus diisi oleh kepala ruangan. Kepala ruangan harus melihat juga aplikasi ini. Ya, kita lihat ya. Dari yang diinputkan oleh Mas Bambang tadi ada 2 masalah. Yang pertama tidak diganti. Ini yang kedua adalah jarum disarungkan atau masih melakukan recapping, padahal berisiko. Nilainya 66,67. Di sini ada keterangan. Di sini bisa dibaca oleh kepala ruang. Yang pertama, form monitoring penggunaan limbah benda tajam, ini maksudnya. Ada di sini. Pada item isi kurang dari 3/4, ini ada masalah. Yang tadi ini ya. Masalahnya apa? Ini masalahnya. Nah, kemudian respon ruangan. Nah, ini kepala ruang harus merespon di sini, respon. Ini satu item per item harus direspon. Yang ini adalah form monitoring yang ini tadi, limbah benda tajam tadi, pada item jarum tidak disarungkan. Ya. Di sini temuannya adalah jarum masih disarungkan atau recapping.
padahal sangat berisiko. Ini juga harus direspon. Nah, maka kepala ruang bisa merespon ya. Kepala ruang bisa merespon di sini. Nah, kan terhadap ini kepala ruang merespon, klik respon. Nah, pada keterangan ini, masalah yang ada di sini ini, maka kepala ruang akan merespon di sini. Terima kasih, akan kami tindak lanjuti untuk sosialisasi kepada petugas ruangan. Oke. Apakah yakin benar? Oke. Nah, ini dari masalah temuan ini kepala ruang sudah melakukan respon ini. Ini warna responnya sudah hijau. Apakah ini bisa diedit? Bisa. Respon, klik lagi. Nah, ini akan diganti. Bisa diteruskan, bisa diganti, bisa diedit. Misalkan kami sudah melakukan sosialisasi. Oke. Ya, ini respon untuk yang jarum ini juga kemungkinan juga akan sama ya. Ini terima kasih melakukan sosialisasi. Oke. Nah, ini sudah direspon semua kan. Ini hanya untuk satu item penilaian ya, dan tanggal 4. Padahal monitoring ini dilakukan dalam 1 bulan itu paling tidak seminggu sekali, berarti 4 kali dalam 1 bulan. Makanya ini misalkan tanggal 4 kita sudah monitoring, tanggal berikutnya tanggal berapa lagi? Ini. Tanggal 11 kita monitoring lagi. Oh, ternyata sudah bagus ini. Yang monitoring masih Pak Bambang Kurniawan. Ini masih tadi sudah ada terus tersimpan di sini. Kalau ada yang lain ternyata yang Mbak Asasul misalkan, ya sudah diganti. Tapi kalau enggak masih Pak Bambang Kurniawan. Oke. Oke, yang kedua nilainya 100 kan. Ini. Dan tidak ada tambahan temuan di sini. Ternyata nanti yang ketiga ada masalah lagi. Misalkan ini penuh lagi. Terlalu penuh. Oke. Sebentar, tanggalnya ini kita ganti tanggal 18 misalkan. Oke. Nih, ada masalah lagi nilainya 833. Nah, di sini ada lagi masalah di sini. Nah, ini kepala ruang bisa merespon lagi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Ini baru satu item. Kalau misalkan sekarang monitoring pemilahan limbah di ruangan ya. Sini klik. Nah, ternyata ada masalah di ini, misalkan di sini. Tugas kebersihan menangani sampah telah mendapat pelatihan, misalkan petugas belum mendapat pelatihan PPI. Oke. Nah, ini ada masalah lagi di sini. Nah, ini kerjaannya kepala ruangan akan merespon semua. Yang tadi 3 ini dari monitoringnya. Ini ada keterangan dari monitoring pengelolaan limbah benda tajam. Yang 1 ini dari monitoring pengelolaan limbah sampah di ruangan pada item ini. Nah, ini harus direspon juga dan semacam itu, dan terus sampai item yang lain juga akan muncul di sana ketika ada masalah. Tapi ketika tidak ada masalah, oke, 100, maka di sini akan tidak ada temuan semacam itu. Ini
yang dilakukan oleh teman-teman IPCLN nanti ya. Dari sini rekapan ini dari 3 item, dari 3 penilaian ini 66, 100, 83, ini di rata-rata ketemunya di sini 83,3. Kemudian kalau yang monitoring sampah ini terhitung sendiri 87, ini berasal dari nilai ini, karena ini hanya 1 kali dan nilainya sekian, maka di sini segitu. Tapi kalau ada 2 kali, ini kan 3 kali, yang ini 1 kali. Kalau 2 kali nanti akan dirata-rata di sini. Terus sampai ke bawah sini, sampai ke option nomor 16 ini. Nah, nanti jumlah ini akan di total akan dirata-rata. Ini akan menjadi indikator nilainya ruangan terhadap penerapan PPI. Dan ternyata aplikasi ini kita buat ini hanya untuk yang monitoring IPCLN. IPCN juga melakukan hal yang sama terhadap monitoring ini. Dan nanti di sini ketika IPCN akan memasukkan, maka observernya di sini akan nama-nama IPCN. Ada Pak Marno, ada Pak Winarno, ada Mbak Apri, ada Pak Masud Ali, semacam itu ada di sini. Nih ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti akan kita cobakan, kita aplikasikan di bulan Mei ini. Akan kita inputkan di sini, nanti akan kita evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.